Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, seluruh jamaah kajian subuh Masjid Ar-Royan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para orang tua, para sesepuh, para hujaj, dan seluruh daripada pengurus DKM daripada Masjid Ar-Royan, dengan iringan doa mudah-mudahan kita semua Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan hidup kita, Allah mudahkan segala urusan kita, baik urusan dunia maupun urusan akhirat kita, dan senantiasa kita bermohon kepada Allah agar supaya anak-anak kita, keturunan kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Untuk itu mari kita membaca suratul Fatihah. Kita tujukan kepada guru-guru kita, para orang tua kita, kakak-kakak kita, para donatur dan orang-orang yang senantiasa berjasa terhadap Masjid Ar-Royan ini, yang sudah meninggal, yang sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, dan segala kebaikannya Allah terima dan kesalahannya Allah ampuni. Dan juga yang masih hidup kita doakan mudah-mudahan Allah luaskan rezekinya, Allah berikan kesehatan sehingga terus bisa membantu terhadap yaitu kegiatan-kegiatan yang ada di Masjid Ar-Royan. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa suri wa fura'i wa zujati wa dhurriyyati wa ahli baiti thumma rahi ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada was salihin was sahabati wat tabi'in syahadul qadir ajilan syahsyarih hidayatullah kutuna 'inda mawalina min barakati makaramati waswalim fid dunya wal akhirah thumma la rahi habibuna Muhammad bin Abdurrahman at-Tasawwur alhamdulillah sallallahu جميع العلماء في جمعية نهضة العلماء كي هاشم الشاري وكي وهب حسبهم وكي حسن شمس العارفين وكي علي معصوم وكي أحمد محمد بن مبتن وكي عبد الله بصير ودسم كي وعند اسم كي عبد الرحمن الحين يا سالم محزم عبد الله سلم متمكن من كي بسم سمسوني كي بسم مصطفى كي خالد بسم سمون كي سنجم سمون كان شاحن النووي البنداني وجميع العلماء الذين ينشرون عقيدة أهل السنة والجماعة في بلادنا إندونيسيا، خصوصا في قرية Pondok Gede وصولهم وفرع ما ينفعنا بعلومهم في الدورين يا رحم الراحمين. ثم على رحم شيخي مشايخنا يا عبد الكريم وكي مرزوقي وكي معن الشعري وكي جر وكي شاطر وكي عبد الشافعي يزيد وكي رشاد وكي رحم وكي محمود وكي شافعي حازم يدس مرزوقي وكي أوكس معصوم جهري وكي عبد العزيز وكي كستوها وجميع العلماء والأساتذة الذين يخدمون في محل وصولهم وفرعنا ما ينفعنا بعلمهم. ثم رحي أبائنا وأبا أبائنا وأمة أمتنا وأزواج أزواجنا وآخرين وخان شيخ جماعة مسلم جدا. ونخص خصوصا مؤلف الكتاب الشيعي الشعري ما نوع شيء جاي نسام الدين حزق أموات جماعة مستعلم مصلى مسجد الريان. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bab al-hilmu wal ihsan. Nah, kita akan membicarakan tentang hilmu, sifat hilmu ataupun lemah lembutnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW, dan ihsan. Hilmu itu secara bahasa artinya adalah lemah lembut. Sedangkan secara istilah itu artinya al-imsak, menahan daripada gejolak amarah. Itu hilmu. Jadi orang yang memiliki sifat ilmu itu orang yang bisa menahan gejolak daripada amarahnya. Itu namanya al-hilmu. Sedangkan ihsan itu artinya kebaikan, berbuat baik. Tapi ihsan di sini ada beberapa pengertian. Ada menurut hadis yaitu al-ihsan huwa an tuhsina ila man asa'a alaik. Ihsan itu adalah jika kamu berbuat baik, kata Nabi, kepada orang yang berbuat kagak baik kepada kita. Itu ihsan. Maka ihsan ini bukan sekedar
sekedar kebaikan, tetapi merupakan sebuah kemuliaan. Makanya ketika hubungan anak dengan orang tua, bahasa Al-Quran tidak menggunakan kamu suruh berbuat khair, tapi apa? Wa qada rabbuka alla ta'budu iyyahu wa bil walidaini ihsan. Jadi ihsan ini begitu. Sedangkan menurut tafsir Murah Labid, yaitu adalah Al-Imam Nawawi Al-Bantani, itu ihsan itu adalah jika kita berbuat baik kepada orang yang nggak pernah berbuat baik kepada kita. Maka orang tua itu disebut ihsan karena orang tua berbuat baik dulu kepada anak, anak belum pernah berbuat baik kepada dia, tapi orang tua. Makanya ketika orang tua, wabil walidaini ihsan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsan. Di dalam surah An-Nisa atau yang lainnya. Artinya apa? Ini ihsan. Jadi bukan sekedar berbuat baik, tetapi ihsan itu ya kemuliaan. Lebih dari itu. Nah, lebih dari baik. Ya coba ada, kalau dari definisi ada 2 definisi itu, yaitu ihsan itu berbuat baik kepada orang yang nggak pernah berbuat baik kepada kita. Itu satu. Yang kedua, maka orang itu kan kalau ketika Nabi bicara tentang ibadah, ada ihsan kan. Ihsan itu apa? Ketika kita ibadah, kita meyakini seolah-olah Allah melihat kita. Kalau Allah kita nggak bisa ngelihat, ya sudah pasti Allah ngelihat kita gitu. Seolah-olah kita melihat Tuhan. Maka ketika ibadah ini kita suruh ihsan. Artinya ya lebih dari itu. Nah, ini memang berat. Ya kalau orang berbuat baik sama orang berbuat baik lagi, wajar, itu mah harus. Masa kita dikasih berbuat baik sama orang, ente kagak pernah kasih berbuat baik lagi, lah itu namanya istilahnya. Ya itu sih harus memang. Kita ini dalam hidup ini artinya itu bukan ihsan. Kita berbuat baik sama orang yang berbuat baik kepada kita, ya bukan ihsan namanya. Ya, istilahnya atau bisa dikatakan timbal balik. Ya wajar. Orang dia berbuat baik sama kita, masa kita kagak pernah berbuat baik sama dia? Nah gitu. Tapi orang yang ihsan itu apa? Orang berbuat jahat kepada kita, tapi dia nggak pernah berbuat membalas kejahatan. Maka di sini dikatakan, kanan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ahlaman nasi. Satu halaman nasi la yuqabilu as-sayyi'ata bisayyi'ah. Nabi ini termasuk manusia yang paling ya sayang, yang paling lemah lembut sama orang. Nggak ada bandingannya. Emosinya bisa ditahan. Kalau kita ini memang banyak emosinya. Iya. Ya karena kita memang manusia ini ada namanya quwwatul ghadbiyah. Jadi dalam diri kita ini Pak, dalam diri manusia itu ada 3 kekuatan. Ada quwwatul ghadbiyah, ada quwwatul aqliyah, ada quwwatus syahwaniyah. 3 kekuatan daripada pertama amarah. Orang kalau amarah yang mendominasi kita, ya udah. Kalau nggak marah sehari 5 kali itu kayaknya gigi sakit gitu. Nah, itu. Pusing katanya gitu kan. Nah, itu kekuatan amarah, ada emosi. Ada juga istilah kekuatan syahwat. Syahwat artinya kekuatan keinginan. Ya memang penting, orang itu harus punya keinginan. Nah kalau nggak punya keinginan nanti nggak bisa apa-apa. Mau nikah, orang nikah, kita nikah sama perempuan. Ya pasti kita punya keinginan kan begitu. Nah itu. Nah, ada lagi quwwatul aqliyah. Kekuatan akal kita, pikiran kita. Maka harus kita bisa menggabungkan, artinya kekuatan emosi orang ya ada emosinya, ya wajar. Nabi juga, Abu Bakar aja marah. Satu ketika Abu Bakar itu ada istrinya saudaranya, namanya Mistah bin Asasa. Mistah bin Asasa ini Pak, itu dia selalu dibantu oleh Abu Bakar. Dalam hidupnya dia dibantu. Apa aja kebutuhannya karena saudaranya dibantu. Wajar kita membantu saudara. Satu ketika, ini Mistah bin Asasa ini kena provokasi kalau zaman sekarang mah. Kena hoak. Apa hoak ya istilahnya itu. Apa?
Akhirnya dia mempercayai begitu ada hembusan hadisul ifki Sayyidatina Aisyah itu selingkuh, dia percaya. Termakan. Lah Abu Bakar anaknya lagi difitnah begitu. Saudaranya ponakannya yang ikut percaya. Akhirnya ngamuk. Kalau bahasa kita mengamuk. Kalau bahasa Betawi kurang ajar lu ya. Gua selama ini gua kasih terus lu ngikut-ngikut juga. Akhirnya dia bersumpah, Abu Bakar, mulai hari ini gua sumpah sama lo, gua kagak kasih lagi. Kalau bahasa sekarang, gua kagak pernah gua kasih lagi lo, udah. Tapi ditegur oleh Allah tuh, Abu Bakar, hebatnya, tingginya derajat Abu Bakar. Ditegur oleh Allah, turun ayat kepada Nabi Muhammad, wala ya'tali ulul fadli minkum. Kemudian ketika turun Nabi Muhammad kasih tahu sama Siti Aisyah, kasih tahu sama Abu Bakar ini. Sikap Abu Bakar semacam ini wajar kita sebagai manusia. Coba ini udah dibantu kita segala macam, mitnah kita. Kira-kira gimana Bapak? Wah, pites kalau begini kan istilahnya. Kalau kita gua pites ini begini kan ya. Lah iya, wajar Abu Bakar marah. Tapi Abu Bakar tegur akhirnya apa? Nggak jadi itu. Karena ditegur oleh Allah, turun ayat yang berkenaan sikap Abu Bakar semacam ini, nggak pantas Abu Bakar bersikap itu. Ini Abu Bakar, yaitu apa? Umatnya Nabi Muhammad, mertuanya Nabi Muhammad. Marah, ya wajar dia marah juga. Karena memang udah dibantu, marah. Itu artinya apa? Akhirnya Abu Bakar begitu emosinya luar biasa karena ini turun ayat yang berkenaan dengan supaya memaafkan. Akhirnya apa? Kagak jadi, ya udahlah. Karena Allah Subhanahu wa taala, saya berharap ya mendapatkan keridhaan dari Allah, mendapatkan yaitu apa? Ampunan dari Allah. Nanti kalau mau istilahnya kembali lagi tetap bantu, jangan begitu. Jangan bersikap bahwa orang-orang yang diberikan kemuliaan oleh Allah, diberikan keluasan rezeki, janganlah kamu bersumpah tidak akan membantu lagi kepada yaitu saudaranya. Akhirnya nggak jadi, sumpahnya dicabut kembali. Iya Abu Bakar. Lah kalau kita nggak ada yang negor. Ya Abu Bakar ya lain ya tingkatannya. Istilahnya orang-orang yang sangat luar biasa lah ini. Maka Nabi itu ahlaman nas. La yuqabilu as-sayyi'a bis-sayyi'ah. Nabi nggak pernah membalas keburukan dengan keburukan. Wala yantaqimu ahadan li nafsi, dan Nabi juga tidak pernah ya artinya menyiksa seseorang, artinya itu memaksa seseorang karena untuk dirinya, nggak pernah. Wala yatakhasamu ma'an nas, dan Nabi tidak pernah istilahnya bermusuhan sama orang. Orang musuh kita tetap berbuat. Ini ya berat. Kita itu orang yang selalu berbuat baik sama siapapun. Dia nyakiti saya, biarin. Kalau sabar begini, Masya Allah, surganya udah bener-bener ini. Tapi ya berat emang. Berat. Kita ditempelengin mulu, ya nggak apa-apa, lu tempeleng lagi. Gua gak apa-apa. Coba. Kalau umpamanya, ini namanya bukan manusia luar biasa nih. Punya hati yang sangat luar biasa. Apapun yang terjadi dia rela. Bininya dibawa orang, biarin deh. Kacau ini kan. Iya. Biarin dia, gua cari lagi kan begitu. Lah itu. Artinya sampai segitu jangan orang sampai istilahnya punya hati yang begitu luasnya. Saking ininya. Artinya itu ya begitulah. Artinya Nabi sahabat-sahabat. Bal yafsahu anil mudnib. Bahkan Nabi itu memaafkan orang-orang yang telah berbuat dosa, orang-orang yang telah menyakiti Nabi maafin. Wa yatajawazu 'anil musi, dan Nabi juga ya artinya memberi maaf, memaafkan kepada orang-orang yang telah berbuat buruk kepada Nabi. Orang yang selalu al-afu. Jadi ada tingkatan dalam Al-Quran itu ada al-afu, ada as-safhu. Nah, itu lebih tinggi. Afu, memaafkan, artinya apa? Sifat afu itu adalah memaafkan orang, artinya dia memaafkan, tapi dia dimaafin, tapi terkadang masih ada gerendelnya. Ya, gua maafin, tapi gua masih kesel sama lo. Tetap maafin kan? Tapi ini. Tapi kalau as-safhu, sahifah, dari kata sahifah lembaran.
Artinya apa? Kalau lembaran itu apa artinya? Benar-benar ditutup. Bukan lagi memaafkan, udah benar-benar tidak ada lagi ngerundel bahasa. Tapi kalau memaafkan masih ada, masih ya kita nih kesal sama dia, mohon maaf ya. Nah baru kesel dia minta maaf, coba. Umpama nih, kayak istilahnya saudara kita, udah nyakitin kita segala macam, dia udah dipinjemin, maaf ya bang, gua tadi lah, ya kan baru kejadian, kemudian minta maaf langsung dianya itu. Kira-kira kita masih, udah ngajar kamu ini, maaf, enak aja loh katanya kan. Tapi itu, artinya dalam kehidupan ini terkadang memang begitu. Nabi wa yatajawazu 'anil musik. Wa yasfah, bukan lagi ya'fu tapi yasfah, menggunakan redaksi mu'alif pengarang ini pakai menggunakan safha yang dalam Al-Qur'an itu. Apa namanya, ya'fu au yasfahu. Yasfahu. Jadi as-safha itu adalah lebih tinggi daripada memaafkan. Kalau memaafkan terkadang masih ada sifat-sifat yang masih hatinya masih belum plong banget ada. La siyaman idza kana al-muta'addi jahlan, apalagi orang yang berbuat buruk kepada Nabi itu orang yang memang orang bodoh. Maka ketika Nabi itu dilemparin, diapain, kan Nabi kagak ini. Karena apa? Dia belum tahu. Dilemparin, diapain, sampai akhirnya apa? Pada berdarah, kata Nabi.